Orang tua, rabun dekat, dia tidak peduli dengan kebahagiaan dirinya, yang penting anaknya bahagia. Dia nggak penting tentang kemakmuran dirinya, yang penting anak saya bisa. Pakai tato ngaji, mantap, luar biasa. Yang nggak mantap, nggak pakai tato, nggak ngaji. Oleh sebab itu maka jangan kita melihat orang dari casingnya. Mungkin dia antingan, mungkin dia tatoan, tapi itu kan masa lalu. Siapa yang nggak pernah punya masa lalu? Semua kita pernah semua masa lalu. Oleh sebab itu yang gadis-gadis, kalau datang yang tatoan itu meminang kamu, katakan pada dia, jangan takut mas, semua sudah pernah masa lalu. 4 wanita ahli neraka. Yang pertama, istri yang lisannya tajam, senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya. Bila suaminya gaib, maka ia berkhianat, dan bila sedang di rumah, maka ia terus menyakiti suaminya dengan lisannya. Yang kedua adalah istri yang membebani suaminya di luar kemampuannya. Yang ketiga, istri yang tidak menutup dirinya, juga auratnya dari lawan jenisnya, dan keluar rumah dengan membuka aurat. Yang terakhir, yang keempat, istri yang tujuan hidupnya hanya makan, minum, tidur, yang tidak punya keinginan untuk mendirikan sholat, mentaati Allah, Rasulnya, dan juga suaminya. Laki-laki, wanita itu tidak bisa salah, wanita itu selalu benar. Ketika kau ribut sama dia, kau minta maaf lebih dulu, karena dia berkata apa? Enggak, saya nggak salah, saya nggak salah, saya nggak salah, selalu begitu. Tapi ketika kau berkata saya yang salah, saya minta maaf, dia tuh akan berkata, enggak, saya yang salah. Tapi mesti begitu, rumusnya itu emang mesti begitu. Mereka tuh egois. Tapi Ustadz, dia itu sukanya keluar rumah. Kau yang salah, kau tidak bisa memberikan kenyamanan baginya. Ketika dia mengadu, nangis, apa yang kau katakan, nangis tidak bisa menyelesaikan masalah. Kau katakan itu. Padahal tahu nggak, ketika dia menangis, dia mencari pundak untuk mengeraskan tangisnya. Dan ketika kau tidak berikan itu, dia akan mencari pundak yang lain. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Maaf jika ada orang yang rajin ibadahnya, rajin salatnya, rajin puasanya, rajin baca Al-Qurannya, tapi buruk hubungan sosialnya, maka ada yang tidak sempurna dalam takwanya. Silakan Anda cek. Anda rajin salat, rajin puasa, rajin ta'lim, tapi lisan Anda rajin mencela orang lain. Sikap Anda rajin menyakiti orang lain. Yang paling aneh, maaf, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya. Al-mu'mini lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Yang terjadi saat ini, Anda sholat, Anda puasa, Anda baca Al-Quran, kenapa Anda saling merasakan? Kenapa Anda saling menghinakan? Tetangga Anda kebakaran, Anda orang beriman, alih-alih Anda menolong, Anda tahu hadisnya, Anda sibuk memvideokannya. Tetangga Anda kebanjiran, Anda beriman, alih-alih Anda membantunya, Anda sibuk memvideokannya, Anda sibuk memotonya. Di mana iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang tua, rabun dekat, dia tidak peduli dengan kebahagiaan dirinya, yang penting anaknya bahagia. Dia nggak penting tentang kemakmuran dirinya, yang penting anak saya bisa sekolah. Dia nggak penting kebahagiaan dirinya, yang penting anak saya bahagia. Dia rela jual apapun, yang penting anaknya bisa sukses. Kebahagiaan orang tua adalah melihatmu sukses. Namun tidak sedikit anak yang justru melantarkan orang tua ketika anaknya sudah sukses. Orang tuanya diambil, kemudian dipasukkan ke panti jompo. Satu orang ibu bisa mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu. Kau tidak akan paham bagaimana menyesalnya kemudian belum mampu membahagiakan orang tua. Tanyalah kepada sahabatmu yang pernah atau yang sudah ditinggalkan oleh ibu atau bapak.
pelajaran bagi orang tuanya yang masih hidup. Dan kau masih punya waktu untuk membahagiakan ibu. Sekedar mengucapkan kalimat maaf kepada ibu. Orang bakhil tidak akan masuk surga walaupun dia rajin ibadah. Ada orang yang senang ibadah tapi pelit. Ma bakhilu bihi sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumul qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa yang ia bakhilkan selama di dunia. Jadi orang yang sedekah itu benar imannya, tidak main-main. Ia benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat. Karena itulah dia bersedekah. Kalau tidak, dusta imannya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mau tahu enggak orang yang dusta agamanya? Dusta salatnya, dusta hajinya, dusta puasanya, dusta zikirnya. Siapa? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin, mereka yang tidak menyantuni anak. Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. 5 tahun engkau dibesarkannya, 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka.